Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, bertemu lagi bersama Mang Isur di channel Udah Reader. Dan kali ini Mang Isur berada di daerah Cidugaleun mau ke Parentas di Dingding Ari, persisnya di kaki Gunung Galunggung dulur. Dan rencananya juga mau ke Curug Ciparai. Oke, don't go anyway, jangan kemana-mana, ikuti terus Mang Isur di Udah Reader. Oke dulur, alhamdulillah sudah mau nyampe nih Mang Isur ke tujuan objek wisata Curug Ciparai dan daerah Cidugaleun Parentas. Aduh, ada heboh lumayan nih, medannya sangat menanjak. Lihat dulur, akses jalannya juga alhamdulillah udah diperbarui, udah dianyarkeun gitu, sediomean geunaheun pisan. Ini nyampe juga nih dulu. Desa Wisata Cidugaleun Parentas Curug Ciparai. Nah yuk, bagi dulur yang penasaran ke Curug Ciparai gaskeun, termasuk daerah Cidugaleun Cigalontang. Nah, ini ada bapak-bapak petugas. Assalamualaikum Kang. Aduh, nepangkeun abi ti Udah Reader. Sareng Kang saha? Iya Bapak. Aduh, pangersa. Bapak Kang Diman. Bapak Kang Diman, sareng saha Bapak ieu? Pak Dede. Nah, iya petugasna dulur, ieu pos kalau bareng. Oh. Dan tanpa babi bu, kita langsung aja ke bawah. Indah sekali tuh. Sudah mulai banyak berdatangan. Dan di sini juga tersedia warung-warung makanan dulur. Sekadar menjadi pemadam kelaparan. Jadi tidak usah ridu-ridu pembekalan di rumah, sudah tersedia. Curug Ciparai dulur, sedia nasi liwet juga ada, nasi timbal komplit. Iya. Semua ada, jadi tidak usah ridu-ridu mawati rumah. Di sini juga tersedia, ada paket liwet ya. Timbal ada, oke. Pokoknya gaskan dulur, yuk. Dari alam ketinggian tuh. Nah itu dulur, sudah terlihat Curug Ciparai atau disebut Curug Kembar. Pokoknya nama indah sekali, asli. Aduh. Sambil ngopi, sambil menikmati pemandangan. Nah, itu dulu. Itu yang disebut dengan Curug Ciparai ataupun Curug Kembar. Kenapa dibilang Curug Kembar? Karena ada dua curug. Sebenarnya tidak begitu identik kembar ya, karena ketinggian juga berbeda dan kederasan airnya juga. Dan ini teh kesana untuk rute pendakian yang menuju ke Kawah Purba, puncak Gunung Galunggung, ataupun bisa juga ke Beti Canar. Nah ini salah satu yang dinamakan Dingding Ari dulur. Dan Curug Ciparai itu diapit oleh dua bukit atau dua gunung, berada di dua wilayah, yaitu wilayah Cidugaleun dan Parentas. Yang satu berbatasan dengan Gunung Karacak dulur Parentas, yang satu lagi berbatasan dengan Gunung Galunggung, persis bawah kaki Gunung Galunggung Dingding Ari. Nah ini dari Tasik, dari Mitra Batik, rute ke sini tuh pakai ini nih, pakai goes.
Nah ini disebut peturing sejati itu ini, goes. Ambil foto. Padahal Maisur tahu sendiri Medan. Aduh, Video emang harus di-download dulu. lihat. Para peturing sejati pakai goes. Jalan. Jalan itunya. Nah, disubrek dong. Subscribe. Sudah Udah. langsung subscribe. Oke. Lonceng. Dengan Bapak siapa? Sama Dede. Bapak Dede dari mana? Saya dari Bandung. Tuh, dulur Kopo. yang dari Bandung Di aja Kopo. sering dari Kopo. Kopo kunjungin kopi sama malam. Iya. Curug Ciparai. Mantap ya, Pak? Mantep. Ayo. Ada kolamnya di pemain. Setelah ini langsung ke mana? Rute Curug Cisarua. Cilawu ya, Pak? Cilawu. Oke, semoga lancar. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Menuju ke bawah ke Curug dulur. Aduh, lumayan medan nanti. Nah, itu rute nanti ke sini dulu, ke bawah. Tuh. Belum ada tangga, masih kayak gini. Asli lah reus pisan tuh ningali keindahan alam khususnya kaki Gunung Galunggung Jingjing Ari. Di mana ada pududan, di situ ada tanyakan. Sok rada hoream sebenarnya lamun balik di teh nanya, aduh geus aki-aki. Di mana aya tanyakan pasti aya pudunan gitu. Sok we nah. Kan we neangan nu datar sakapeung. Jadi teu aneh. Iya diberi pudunan heula tangke balikna kudu nanyaknya. Keun bae eta mah siklus kehidupan. Gitu. Urang mah akses kana filosofina wen. Tidak nanaon ge butuh perjuangan dulu atuh da. Karena di alam dunia ngobrol naon cenah teh lah. Itu banyak yang berdatangan. Asli bisi pajar bohong gitu da. Mudun. Oh. Rada naik tok jaba medana masih kene ieu. Tapi da kene lah. Kata tadi juga segala sesuatu tuh butuh perjuangan. Tidak ada yang gratis. Dan tentu perjuangan itu tidak sia-sia, pasti akan membuahkan hasil, Blur. Oke, nikmati aja sambil disyukuri. Kan ngacapruk ka mana-mana ge lah. Lorong. Ngagawir itu. Hati-hati. Kudu mencek Kang Budi mah kudu salawasna fokus eling. Si tabrakan, si cilaka. Soalnya cilakana manusia mah hiji ku poho, kedua ku malaweung gitu. Tetap fokus dalam bidangnya masing-masing, jangan malaweung, usahakeun ulah goplah ulah poho itu. Aduh. Ada pahili harus mau aja. Nya sok aya nyebut cenah daging di nu hajatan kade da. Daging diangkat ya aja. Ai aja dibawa da soalnya geus dihijikeun jeung daging mah parasman geuning sok rada mun disebutnya. Rada loba katipu urang. Berarti dinya perlu ketelitian, perlu kejelian, pang-pangna harus mengenal dulu mana daging mana laja. Tanpa ada pengenalan mah kita aduh dikhawatirkeun teh aya keraguan-raguan bisa kabobodot tenyok kasamaran tingali teh ya. Kita, pas digegel ya. Itu. Tapi ya bukan sebatas ngobrol masalah daging jeung laja dulur. Duka kamana sok we eta malah definisikeun masing-masing intina mah aya hikmah kebijaksanaan beureun. Sasiereun sabeunyereun nya mangnya. Urang teh da geus kudu berpikir dewasa ku ayeuna mah zaman geus rek akhir gitu. Alah dan teu sebatas ulin kikian. Alhamdulillah lur sudah sampai ini, sudah kelihatan jelas. Alhamdulillah nepi mah teu sia-sia mudun teh. Tuh jauh-jauh itu ya. Ngan keung balikna nanyak. Allah waka. Nya. Tah eta sok jin kasieun teh can kasorang geus dikasieun segala. Waalaikumsalam tuh. Abi ti udar-idar. Pera mengulukai tadi mau abita.
Mopo isin ku kumis atuh. Hayu siap kemana kan ini? Tunggu. Katongkeun tenang. Orang disebut orang Cigalontang. Nah, percaya. Kau mohon. Tadi kalau bab dulu sewa aja sehari si bapak. Aduh. Kalau wangi atau mah. Nya atara ngacirikeun Mang di dieu mah. Ah, iya macam itu. Dan ini teh tidak sebatas objek wisata menyimpan situs sejarah Kabuyutan Galunggung. Kenapa? Karena bisa dipastikan, bukan dipastikan lagi ya, jadi ada keidentikan bahwa bebatuan-bebatuan yang untuk prasasti itu salah satunya dari bentuk batuan ini. Maaf, ada lempengan-lempengan batu. Karena memang ini berada di kaki Gunung Galunggung, persisnya di bawah dinding Ari. Nanti kita deskripsikan ketinggian curug ini berapa. Ayo turunlah kagok ancrub ulah sieun baseuh. Ancrub sekalian dah ulah kumagok. Jangan sumogol. Kalau mau basah sekalian dan tentunya dengan segala aturan ya. Tuh, jembatannya juga masih alami. Pakai gomong, penyeran. Innalillahi kade. Jadi ini teh nggak sebatas objek wisata menyimpan banyak rahasia atau misteri-misteri tentang situs Kebataraan Galunggung ataupun Kerajaan Galunggung. Itu dulur. Nanti kita akan mencoba untuk sedikit-sedikit ngadongeng mengupas yang Mang Isur bisa jangkau ya. Dan Mang Isur teh bukan ahli baik dalam sejarah maupun dalam budaya gitu. Tuh, terjal kieu kan dulu. Akses menuju Curug Ciparainya masih seperti ini. Perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, jangan sunag, jangan gagabah ya. Ini kira curug sebenarnya mah tuh. Dari sini nih, curug kecil. Masih hutan asri dulur. Masih disebut nanti non? Masih perjaka, lamun dilalaki, lamun di AWW masih virgin, masih parawan. Gitu. Jadi belum ada perusakan dan jangan dirusak ya. Ini demi kelestarian alam, ekosistem. Baik fauna dan floranya juga masih ada terjaga, alhamdulillah. Nah, sudah menyampai. Ini dulur, lihat. Hidup tanpa sampah indah loh. Hargai alam, betul, setuju sekali. Hanya monyet yang buang sampah sembarangan, betul. Dan kebetulan sudah banyak pengunjung dulu dari berbagai daerah dan suku bangsa, ras juga agama. Ayo Mak, kumaha tentang kebersihan teh Mak? Hebat sampahna ye di sekelilingna jadi banyak sampah. Kudu apik emang. Nah, para pengunjung pasadayana nyunkeun apik tentang sampahna upami tiasa mah canak dewe katongo upami teu tiasa miceun di dieu mah. Setuju Mak? Lestarikan alam. Ya, lestarikanlah alam indah. Hanya monyet yang buang sampah sembarangan. Iya, hanya monyetlah yang buang sampah sembarangan. Itu. Hidup itu indah tanpa sampah di alam. Well Mak. Well. Dulur, Mang Isur sangat miris sekali. Meskipun ini aturan sudah tertulis ya, merupakan tata tertib bahkan himbauan semenjak di pintu gerbang masuk tentang kebersihan dulur. Nggak bosan-bosan Mang Isur sendiri itu kalau masalah kebersihan mah tuh apalagi di tempat yang seperti ini nih. Mohonlah kesadaran untuk memelihara lingkungan. Karena di sini sudah disediakan tempat untuk sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke? Ulah nepikeun ka ngariweuhkeun petugas anu geus aya dulur. Mohon dengan sangat ya.
jaga lingkungan. Oke dulur, sekarang Maisur udah nyampe di Curug Ciparai. Di belakang Maisur persis, inilah yang disebut dengan Curug Ciparai. Dan terkait cerita yang beredar, yang Maisur terima dari beberapa narasumber lokal, bahwa penamaan Curug Ciparai itu bukan berasal dari ikan parai. Lebih ke asal katanya itu Pak Orayan. Pak itu adalah tempat. Jadi kalau dijelaskan itu Pak Orayan disingkat dari parai, jadi tempat orai atau ular. Dan di sini masih banyak habitat ular-ular karena terjaganya kelestarian sumber fauna dan flora juga. Dan Maisur tekankan nih bagi para pengunjung dulur-dulur dari manapun yang berkunjung ke sini, karena sudah ada aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, harus menjaga etika, tata tertib, tata titi duduga priyogana. Pang-pangna tentang kebersihan dulur, pelestarian alam, tidak untuk merusak, jangan sesekali untuk merusak ya dulur. Sayang sekali itu tempat indah. Dan di sini juga ada himbauan, larangan jangan terlalu ke depan karena faktor cuaca dan juga air. Ada warning di sini, jangan terlalu ke depan. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk terlalu ke depan di sini nih, karena ya saking derasnya air juga cuacanya dulu. Sangat logis. Oke, kita lanjut. Iris sekali Jamal. Iris Jaya. Ada kata imam kata pasir Pada menuran salit. Betul, tuh seorang pengunjung tuh dari berbagai mancanegara, ras dan suku bangsa tuh. Nah, ini dulu di sini nampak bebatuan yang berbentuk batangan itu segi 5. Konon katanya hampir semua situs-situs yang batu satangtung itu berasal dari bebatuan seperti ini. Jadi model anu di Gunung Padang atau anu di Walahir, oke anu di Ciamis, tah bebatuannya kecil, jadi bentukan alam langsung, bukan dipahat gitu. Menurut sumber yang Maisur dapatkan di sini. Mohon maaf bila kurang jelas nih, karena faktor cuaca juga. Dan kita lanjut explore ke curug yang satu lagi, cuma rutenya harus lewat sini. Dulur, aduh lumayan curam dan terjal nih, lalu pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang teh kudu menyebutlah tata tertibna gitu, harus dipatuhi ya dulur, apalagi kita adalah sebagai pengunjung bukan di bumi asli. Tentunya kita harus mematuhi segala aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuannya apa? Kita ambil kebijaksanaannya aja, supaya tidak meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demi keamanan lah lahir dan batin, karena ini alam masih asri dulu. Terlepas dengan cerita atau mitos-mitos tentang ini, bagi Maisur itu adalah suatu kearifan lokal yang mesti dijaga, karena di balik cerita-cerita pasti ada hikmah, ada pelajaran. Nah ini dulur, pemandangan sekitar Curug Ciparai. Ini tampak pemandangan ataupun yang disebut curug utama dulur. Ada anak curugnya. Ini juga air terjun dari Curug Tea sebenarnya. Nah di sini teh berlaku aturan menurut para pengurus dan juru pelihara, untuk ke sini teh dianjurkan tidak lebih dari jam 5 sore. Jadi maksimal jam 5 sore harus pada bubar. Kenapa ya?
Sangat logis sekali, cuaca menjelang petang dan keadaannya sangat gelap gitu. Takutnya pas pulangnya para roek dulur gitu. Pokoknya maksimalnya jam 5, jadi jam 4 lebih itu harus pada pulang gitu. Terlebih tidak untuk merusak alam, jangan nyampah sembarangan. Karena apa? Di sini masih banyak hewan-hewan liar, binatang-binatang buas. Takutnya kalau kita membuang sisa-sisa makanan akan mengundang seperti kera lah ataupun binatang-binatang lain yang begu yang masih ada. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi emang aya mitos sih namang itu. Ada mitosnya Anu apa? baju hidung teh apa Rebo? Oh iya, di sini teh ada mitos. Kalau di sini teh khusus hari Rabu bagi para pengunjung ataupun warga setempat jangan berpakaian serba hitam. Tapi anu yang polos, hitam polos. yang hitam polos. Kalau ada polet-poletnya nggak apa-apa. Terkait masalah benar atau enggak itu ada makna yang tersembunyi. Karena pakaian hitamnya kan poek sebenarnya ngeblok-blok gitu. Bisa teka tingali. Bisa teka tingali pang-pang nama gitu. Ada mitos yang beredar di sini tuh. Menurut warga sekitar. Kita lanjut lagi. Dan usahakan di sini tuh ada WC ya. Jangan buang air sembarangan. Bukan apa-apa. Ya takutnya apalah gitu. Takut katingali ku batur pang-pang nama gitu. Bisa aya nu kapipisan. Bisa aya nu kapipisan boh batu lah, boh tetangkalan. Lebih itu menghargai alam dulu. Ingat kita itu makhluk hidup yang berdampingan dengan makhluk yang lainnya. Oh iya, mang kita kan makhluk kedua sebenarnya. Makhluk kedua kita teh setelah jin. Kalau kata si juru kuncen mah gitu. Intinya mah kita saling menghargai lah. Siri ragangan hari-hari salamat. Oh iya mistis lah. Oke dulur, untuk udar-idar kali ini di Curug Ciparai dicukupkan sekian. Mohon maaf tidak bisa mengeksplor secara maksimal sehubungan cuaca barusan tuh hujan deras dulur. Jadi Mang Isul nggak mau ambil resiko. Atas kekurangan dan kehilafannya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.